Mau makan butuh uang. Untuk punya tempat tinggal, belinya pakai uang. Bahkan ketika mati pun kita butuh uang untuk biayanya. Uang menjadi sesuatu yang penting dalam hidup manusia. Namun apa sih kata firman Tuhan tentang uang? Apakah kita sebagai orang percaya nggak boleh memiliki uang? Bahkan di Matius 6 ayat 24, Alkitab menunjukkan uang merupakan kompetitor Tuhan dalam hidup kita. Di studio Good News kali ini telah hadir seorang narasumber yang kompeten bicara mengenai keuangan. Beliau merupakan direktur utama sebuah perusahaan di bidang food ingredients, dosen di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, serta asisten gembala sidang di GBI Rehoboth Jakarta, dan banyak jabatan lainnya. Pendeta muda Benisio Warjaya akan berbagi bersama kita dalam episode Biblical Finance. Beliau akan bicara mengenai pentingnya mengerti konsep yang benar mengenai keuangan dari sisi Alkitabiah. Nantikan perbincangan selengkapnya hanya di Good News Program. Biblical finance adalah, kalau biblical itu adalah Alkitab, finance itu keuangan. Jadi biblical finance adalah pengelolaan keuangan yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang memandang uang itu sebagai tujuan akhir. Sementara kalau dari sudut pandang biblical, kebenaran firman Tuhan, kita harus memandang uang itu adalah sebagai sarana, bukan sebagai tujuan akhir. Sarana untuk meningkatkan keintiman dengan Tuhan. Tapi seringkali orang salah kaprah. Orang salah kaprah. Pada zaman sekarang ya. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur itu. Kita harus mengikat persahabatan dengan Tuhan menggunakan mamon itu. Bukan mengikat persahabatan dengan mamon itu. Kenapa ya Pak? Kok bisa? Alkitab itu mencatat lebih banyak ayat tentang uang atau harta benda daripada tentang doa. Ya, ini memberikan sebuah indikasi bahwa memang uang itu memegang kendali yang sangat kuat dan liar kalau uang itu tidak dikendalikan oleh kita. Di dalam Alkitab kita menjumpai lebih dari 2.300 ayat yang mengupas tentang, membicarakan tentang uang. Sementara tentang doa itu 500 ayat. Wow. Jadi perbedaannya 4 sangat kali jauh. lipat ya. Wow. Mengapa demikian? Kali Karena uang adalah akar dari segala kejahatan. Ya. Cinta uang. Cinta uang. Cinta uang. Sebenarnya uang ini, dia itu menjadi kompetitor utama Tuhan Yesus di dalam hati kita. Kalau kita tidak melekat sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kita pasti melekat kepada uang. Maka Tuhan Yesus berkata kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan secara sekaligus. Nah, caranya bagaimana supaya hati kita lebih berat memfokuskan diri kepada Tuhan bukan kepada uang? Baik, kita harus punya prinsip bahwa mengelola uang untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Baik engkau makan, baik engkau minum, melakukan sesuatu yang lain termasuk mengelola uang. Misalnya bagaimana? Misalnya kita menggunakan uang kita, kita harus tahu bahwa kita ini adalah manajer. Kita bukan owner terhadap apa yang kita punya. ada pada kita. Ya. Sebab ketika kita ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal, seluruh keberadaan kita termasuk harta kita adalah milik Tuhan, 100%. Maka sebagai manajer yang baik akan mengelola uang sesuai dengan standar operating prosedur yang ditetapkan oleh pemimpinnya. Sejak saya kecil, kemudian lulus kuliah, dan juga zaman sekarang setiap orang itu selalu bilang bahwa bisnis itu susah gitu ya. Makin lama makin susah kali ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita tanyakan kepada pakarnya. Gimana nih Pak? Banyak orang yang selalu berkata seperti itu dan sepertinya beberapa orang mengalami benar-benar susah Pak. Gimana? Ya, saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa saya dalam mata kuliah Biblical Entrepreneurship bahwa dalam kita menentukan bidang usaha yang akan kita geluti, pertama kita harus mencintainya. Jadi kalau kita tidak mencintai bidang usaha itu, banyak orang ini kan senangnya ikut-ikutan, Pak. Jadi passion kita ada di sana. Passionnya gitu? harus di situ. Oke. Jadi kita harus mendeteksi diri kita, bidang apa yang kita minati, kemudian itu yang harus terus kita kembangkan. Jadi nggak harus ngikutin orang lain lah. Tidak harus kerja di ikut-ikutan. bank, kerja di mana gitu nggak harus ya. Iya. Pertama kita harus mencintai bidang usaha itu. That's good. Nomor Besar kemungkinan akan sukses. I see. Yang kedua kita pasti melibatkan Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Pasti kita harus melibatkan. Kita sudah mencintai. Tapi kalau Tuhan nggak mau gimana? Nomor 3 adalah kalau kita
menyadari usaha yang kita buka adalah untuk Tuhan, maka kita akan bekerja secara all out. Aku tidak bekerja untuk katakanlah, aku tidak bekerja untuk diriku sendiri, tapi apa yang kulakukan inilah tempat aku melayani Tuhan. Pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.